Maka disebutkan dalam syarah kitab Tauhid ini bahwasanya yang pertama jamaah sekalian, untuk mempersiapkan itu semua yang harus kita miliki yang pertama adalah ilmu. Ilmu. Bagaimana kemudian seseorang mau menerapkan sesuatu kalau dia tidak punya ilmunya? Kalau dia tidak bisa membedakan mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, ya, mana kemaksiatan, mana yang bukan, ya. Kalau dia tidak punya ilmu, dia tidak akan bisa menerapkannya, ya. Maka wajib bagi kita jamaah sekalian mempelajari ilmu, ya. Karena Nabi mengatakan man talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ilmu apa yang dimaksud jamaah sekalian? Ilmu apa? Ilmu agama. Ilmu agama. Itu sebabnya Nabi SAW juga mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang ia pergi menuntut ilmu, maka akan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Dimudahkan baginya jalan menuju surga. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala dalam Fathul Bari, dimudahkan masuk ke dalam surga ini ada dua maknanya. Yang pertama, dia dimudahkan masuk ke dalam surga karena besarnya pahala menuntut ilmu agama. Bahkan para ulama kita mengatakan, di antara cara yang paling mudah untuk kita masuk surga itu dengan belajar ilmu agama. Saking besarnya pahalanya, bisa menjadi pemberat timbangan amal kita nanti di akhirat. Kemudian yang kedua, makna yang kedua adalah orang yang pergi menuntut ilmu agama, maka dia akan tahu mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana kemaksiatan dan mana bukan, mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka, mana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana yang tidak. Maka dengan ilmunya tersebut dia beramal, sehingga kemudian dengan amalnya tersebut, ya, memperberat timbangan amalnya di akhirat nanti, dan dia akan masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian jamaah sekalian, mempelajari ilmu, ya. Kemudian yang kedua, membenarkan dan meyakini dengan kuat terhadap segala berita dan informasi yang berasal dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, baik dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Membenarkan jamaah sekalian, ya. Walaupun mungkin bertentangan dengan akal kita, dengan logika kita. Apabila dalil datang jamaah sekalian, dalilnya sahih, kemudian kita pikir dengan akal kita ternyata tidak masuk akal, apa yang harus kita lakukan? Akal mundur ke belakang, dalil memimpin di depan, ya. Karena akal kita memiliki batasan jamaah sekalian, ya. Kadang banyak perkara yang tidak bisa kita nalar dengan akal kita. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, sesungguhnya akal itu memiliki batasan sebagaimana pandangan mata manusia memiliki batasan. Mata kita jamaah sekalian tidak bisa melihat sesuatu yang terlalu jauh, tidak bisa. Begitu juga terlalu dekat kita tidak bisa lihat, ya. Demikian juga dengan akal manusia. Banyak perkara-perkara di dalam syariat agama kita ini yang tidak masuk akal, ya. Perkara-perkara gaib apalagi, ya. Surga, neraka, perkara masalah malaikat, bangsa jin, perkara-perkara gaib yang kita nggak tahu. Tapi di antara tanda orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah, kata Allah di awal-awal surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib, ya. Orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Maka apa yang datang dari baginda Rasulullah SAW kita imani, ya. Urusan hikmahnya belakangan, yang penting itu sunnah, kerjakan, ya. Ini perkara yang dibenci, tinggalkan, ya. Antum pernah tahu tentang lalat yang masuk ke dalam gelas? Pernah dengar hadisnya? Ya. Nabi SAW perintahkan kita, kalau kita minuman, ya, minuman biasa ada es campur, ya, kemudian ada lalat hinggap di situ, ya, kepek tidak bisa terbang, ya. Maka yang Nabi perintahkan apa? Celupkan satu kali celupan, buang. Ini minum, bismillah, diminum, ya. Kalau kita pakai akal logika kita, lalat kan jijik, ya, hinggap di tempat-tempat yang kotor, paling aman ya ambil, buang, selesai, pesan yang baru, ya. Tapi
Tapi Nabi tidak begitu. Nabi ajarkan, celupkan 1 kali celupan, buang lalatnya, minumannya diminum, ya. Tidak tabdzir, membuang-buang harta yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini apa yang diajarkan sama Nabi tidak akan memudaratkan tubuh kita. Tak mungkin. Ya. Dan penelitian belakangan juga membenarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata lalat, 1 sayapnya mengandung racun, 1 sayapnya lagi mengandung penawarnya. Jadi kalau dicelupkan netral sama sekalian. Ya, netral. Nabi sudah mengabarkan 1400 tahun yang lalu, ya. Maka kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan akal kita, hadisnya sahih, kita ikuti, ya. Kita benarkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang benar dan dibenarkan. Dan kemudian yang ketiga jemaah sekalian adalah tunduk dan taat terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan segala macam perintahnya dan menjauhi segala macam larangannya.